Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 7. Tentukan luas trapesium di bawah ini. Ya, misalkan kita punya trapesium ABCD. Nah, yang namanya luas trapesium itu rumusnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Ya, jadi kalau di trapesium kita kali ini, sisi sejajarnya itu adalah AB dan CD. Jadi ini setengah kali dalam kurung AB plus CD dikalikan dengan tinggi. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Jangan sampai dilupakan. Jadi kalau tinggi trapesium ya berarti yang ini. Nah, ini adalah tinggi trapesium. Ini juga ya, Dek ya. Kalau misalkan ini saya beri nama titik E ya, kemudian ini adalah titik F. Tinggi trapesium itu adalah panjang AE atau panjang BF. Di soal diketahui panjang AC sama dengan 1, kemudian panjang AB ini juga 1, panjang BD ini juga 1 ya. Lalu di sini ada dua buah segitiga siku-siku. Ya kan? Ini adalah segitiga siku-siku yang pertama. Kemudian yang ini adalah segitiga siku-siku yang kedua. Nah, tugas kita adalah menghitung luas trapesium. Di sini kita butuh panjang AB sudah ada di soal ya, sama dengan 1. Kemudian panjang CD dan tinggi trapesium. Maka logikanya sekarang kita akan hitung dulu berapakah panjang CD dan tinggi trapesium. Coba kita cek lagi gambarnya. CD ya. Jadi CD itu nanti rumusnya adalah CE ya Dek ya, ditambah EF ditambah FD. Nah, untuk EF ini kan jelas panjangnya sama dengan 1. Karena EF ini ya sama dengan AB. Ya kan, kalau AB 1 maka EF juga sama dengan 1. Sehingga kita tinggal mencari panjang CE dan panjang FD. Nah, kita tahu segitiga siku-siku yang pertama ini sebangun dengan segitiga siku-siku yang kedua. Artinya panjang CE pasti sama dengan panjang FD ya. Jadi kita cukup cari salah satu saja. Nah, bagaimana cara menghitung panjang CE atau panjang FD? Ya gampang, kita menggunakan konsep perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Ya, kita akan cari saja panjang CE. Berarti nanti yang kita gunakan adalah segitiga siku-siku AEC. Ya, fokus pada segitiga siku-siku AEC. Ya, Dek ya. Kalau ini sudutnya 30 derajat, lalu ini 90 derajat, maka logikanya di sini pasti 60 derajat ya. 30, 60, 90. Nah, masih ingat angka perbandingannya berapa saja? Jadi begini, sisi di depannya sudut 30 derajat. Ya, dalam hal ini adalah sisi AE. Angka perbandingannya itu pasti sama dengan 1. Selanjutnya sisi miring. Ya, sisi di depannya sudut siku-siku 90 derajat. Angka perbandingannya pasti sama dengan 2. Ya. Lalu CE ini adalah sisi siku-siku yang kedua. Setelah AE, angka perbandingannya pasti sama dengan akar 3. Ini kalau sudutnya adalah 60, 30 dan 90. Ya. Sehingga untuk menghitung panjang CE. Nah, ini. Ya. Maka nanti kita bisa tuliskan angka perbandingannya dulu ya. Akar 3 banding 2. Nah, ini yang diketahui karena kan AC. AC angka perbandingannya 2. Maka nanti di sini kita tulis akar 3 banding 2 ya. Sama dengan akar 3 itu kan bersesuaian dengan sisi CE, ya kan? Lalu 2 ini bersesuaian dengan panjang AC. Nah, jadi akar 3 banding 2 pasti nanti sama dengan CE banding AC. Ya. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Ini akar 3 per 2 sama dengan CE per berapa? Ya, ini per 1. Nah, kalau CE per 1 kan ya sama dengan CE. Nah, ini tinggal dibalik. Jadi CE sama dengan akar 3 per 2. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Baru kita masukkan ke sini. Jadi CE itu sama dengan setengah akar 3. Kan sama aja ya. Nah, dengan akar 3 per 2. Setengah akar 3 ditambah EF. Ya, EF-nya sama dengan 1. Lalu FD, ya FD itu kan sama dengan CE. Berarti ini juga setengah akar 3. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 ini kalau kita total sama dengan akar 3. Ya kan, setengah ditambah setengah kan sama dengan 1. Ya kan, 1 kali akar 3 ya sama dengan
akar 3. Berarti akar 3 plus 1 itu adalah panjang CD. Nah, saya tulis ini ya. Akar 3 plus 1. Sekarang bagaimana cara menghitung tinggi trapesium? Nah, tinggi trapesium ini kan kebetulan bersesuaian dengan panjang sisi AE, ya kan? Ya kembali kita gunakan prinsip perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku. Maka nanti bentuk perbandingannya adalah 1:2. Ya, 1 ini bersesuaian dengan AE. Kemudian 2 ini bersesuaian dengan panjang sisi AC. Nah, baru dimasukkan angkanya ya. 1:2 sama dengan AE. Ini yang kita cari per AC. AC-nya 1. Nah, sekali lagi AE dibagi 1 kan ya sama dengan AE. Ya, Dek ya. Langsung dibalik. Jadi AE sama dengan setengah. Nah, tinggi trapesium sama dengan AE sama dengan setengah. Nah, ini sudah ketemu semua ya. Jadi tinggi trapesium setengah, kemudian panjang CD sama dengan akar 3 plus 1. Nah, kita kembalikan ke rumus luas trapesium. Ya, Dek ya. Nah, nanti kita akan dapatkan luas trapesium sama dengan setengah. Kali berapa? AB sama dengan 1. Kemudian CD sama dengan akar 3 plus 1. Akar 3 plus 1. Dikalikan tinggi trapesium. Nah, tinggi trapesium sama dengan setengah. Ya, setengah kali setengah sama dengan 1/4. 1 ditambah 1, ini kan bisa kita gabung, kita total. Ya kan, 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Ditambah akar 3. Nah, ini jawaban akhirnya. Ya, atau ini kalau kita kali masuk, ya jadi 1/4 kali 2, kemudian 1/4 kali akar 3. Nanti hasilnya adalah kalau 1/4 kali 2 itu kan sama dengan 2/4. Ya kan, 2/4 itu sama dengan setengah. Nah, kemudian 1/4 kali akar 3 ya sama dengan 1/4 akar 3. Ini satuannya oh ini enggak ada satuan ya. Berarti ya ini jawaban akhirnya. Jadi luas trapesium adalah setengah plus 1/4 akar 3. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 7. Ya, untuk pembahasan soal yang lain silakan dicek di playlist. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.